Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Khomsatul Khairiyah dengan NPM 2051020241, Gina Asmalia NPM 2051020242, Lesta Nur Handayani NPM 2051020217. Kami akan menjelaskan materi kami tentang konsep dan pengukuran pendapatan nasional. Aliran pendapatan dalam perekonomian, circular flow. Keberhasilan suatu perekonomian dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Jika angka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut naik, maka perekonomian pun naik. Pertumbuhan ekonomi adalah besaran yang diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional pada periode tertentu. Nilai pendapatan nasional merupakan gambaran dari aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu. Aktivitas atau pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 sektor. 1. Perekonomian 2 sektor, terdiri dari rumah tangga dan swasta. 2. Perekonomian 3 sektor, terdiri dari rumah tangga, swasta, dan pemerintah. 3. Perekonomian 4 sektor, terdiri dari rumah tangga, swasta, pemerintah, dan luar negeri. Sektor rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi yang berupa tenaga kerja atau skill, tanah, modal, dan entrepreneur. Faktor produksi ini ditawarkan oleh rumah tangga ke sektor swasta yang digunakan sebagai proses produksi. Imbalannya perusahaan memberikan upah atau gaji, rente, sewa ke rumah tangga yang besarnya sama dengan nilai produksi yang dihasilkan swasta. Lalu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga diberikan sebagai pengeluaran atau konsumsi untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan swasta, yang nantinya hasil dari penjualan tersebut sebagai pendapatan perusahaan. Tapi pada kenyataannya tidak semua pendapatan masyarakat digunakan untuk konsumsi, tapi sebagian pendapatan rumah tangga yang sengaja tidak dikeluarkan dalam bentuk-bentuk konsumsi melainkan ditabung. Menurut Iskandar Putongan dan Nurindi Anjaswati, sebagian dana dari produsen dan konsumen yang tidak habis dikonsumsi sebaiknya disimpan atau diinvestasikan. Suherman Rashidi, arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah, gaji, bunga sewa, dan laba, maka perlu lembaga perantaranya yaitu bank dan bursa. Arus perputaran pendapatan dengan tabungan dan investasi. Adanya saving pada lembaga keuangan dari sektor rumah tangga membantu peningkatan aktivitas investasi yang tujuannya menambah permodalan untuk sektor sewa agar produksinya meningkat. Adanya peningkatan produksi, secara otomatis pembelian faktor produksi juga akan meningkat. Pada akhirnya terjadi pula peningkatan pendapatan sektor rumah tangga. Pengukuran pendapatan nasional. 1. Pendapatan nasional berupa uang atau earning. 2. Pendapatan nasional nyata atau real. Pendapatan nasional berupa uang adalah nilai yang dinyatakan berupa uang dari barang yang dikonsumsi pada tahun yang bersangkutan dan ditambah investasi neto yang dilakukan di tahun tersebut. Pendapatan nasional nyata adalah suatu arus benda. Pendapatan tersebut meliputi jumlah kesatuan fisik produk yang pada tahun bersangkutan dihasilkan dalam perekonomian untuk tujuan konsumsi dan investasi neto. Berapa istilah pendapatan nasional? 1. Produk domestik bruto atau PDB. Konsep PDB adalah konsep yang paling penting di negara-negara berkembang, dan PDB ialah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di negara tersebut dalam satu tahun tertentu. 2. Produk nasional bruto atau PNB. Konsep yang memiliki arti yang bersamaan dengan PDB, tetapi jenis-jenis pendapatan sedikit berbeda. Nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara tersebut. WNA yang bekerja di Indonesia tidak termasuk PNB Indonesia. WNI yang bekerja di luar negeri termasuk PNB Indonesia. 3. Dua pengertian pendapatan nasional. Dalam analisis ekonomi makro, selalu digunakan dengan istilah pendapatan nasional, yang dimana dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Disingkat dengan P dan N, dalam sistem perhitungan pendapatan nasional, jumlah pendapatan itu dinamakan produk nasional neto pada harga faktor secara ringkas. 4. Pendapatan nasional, harga berlaku, dan harga tetap. Harga tetap adalah harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Sedangkan harga berlaku adalah harga yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut saja. 5. Pendapatan nasional, harga pasar dan harga faktor. A. Harga pasar. Apabila perhitungan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli, misalnya, Rani membeli baju dan sepatu di toko dengan harga Rp40.000 dan Rp60.000. Dalam memperhitungkan nilai baju dan sepatu ke dalam pendapatan nasional, Rp40.000 dan Rp60.000 tersebut untuk sumbangan produksi kepada pendapatan nasional.
B. Harga faktor. Sumbangan baju dan sepatu di atas pada pendapatan nasional tergantung jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Misalnya, pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan baju dan sepatu masing-masing Rp30.000 dan Rp50.000. Maksudnya, nilai yang disumbangkan oleh baju dan sepatu Rp30.000 dan Rp50.000. Saya akan membacakan materi saya tentang penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis ekonomi secara makro. Komponen pengeluaran agraria dalam perekonomian terdapat 4 komponen, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Pembentukan modal tetap sektor swasta, 4. Ekspor neto. Menghitung produk domestik dan produk nasional bruto. Pendapatan nasional dapat dihitung menurut harga yang berlaku dan menurut harga tetap. PNB perlu dikurangi oleh depresiasi untuk memperoleh pendapatan nasional neto atau Net National Income (NNP). Rumus PN. PN sama dengan PNB dikurang pajak tak langsung ditambah subsidi dikurang depresiasi. Akan tetapi, dalam penghitungan di Indonesia, subsidi tak dihitung, sehingga rumusnya menjadi PN sama dengan PNB dikurang pajak tak langsung ditambah depresiasi. Masalah penghitungan 2 kali. Cara pengeluaran, PN dihitung dengan menjumlahkan nilai perbelanjaan dari berbagai golongan masyarakat ke atas barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksikan dalam perekonomian tersebut. Barang setengah jadi tidak ditambahkan dalam penghitungan PN dengan cara pengeluaran untuk menghindari berlakunya penghitungan 2 kali. Nilai barang jadi dan nilai barang tambah. Hal yang harus dijumlahkan di dalam menghitung pendapatan nasional adalah nilai barang-barang jadi, nilai-nilai tambahan yang diciptakan dalam setiap tingkat proses produksi. Penghitungan PN dengan cara pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan nilai barang jadi yang dihasilkan dalam perekonomian. Cara produk neto, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai perusahaan. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Production approach. Produk neto, net output, adalah nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Cara ini mempunyai 2 tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional. 2. Sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan 2 kali. Menghitung nilai tambah dapat dilihat dalam tabel. Nilai penjualan 1.650.000. Nilai tambah 800.000. Dalam penghitungan menurut cara produk neto, nilai pendapatan nasional yang disumbangkan berbagai kegiatan di atas adalah sama dengan penghitungan menurut cara pengeluaran. Pendapatan nasional bruto (PNB) menurut lapangan usaha. Nilai produksi suatu sektor menggambarkan nilai tambah yang diwujudkan oleh sektor tersebut. Sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan menjadi 9 sektor dan digolongkan menjadi 1. Golongan sektor primer, meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, dan penggalian. 2. Golongan sektor sekunder, meliputi industri pengolahan, listrik, gas, air, dan bangunan. 3. Golongan sektor jasa atau sektor tersier, meliputi perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa, jasa, perusahaan, dan jasa-jasa lain termasuk pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Yang pertama itu ada pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi atau penghasilan pribadi
personal income mengacu pada penghasilan sebelum pajak yang diperoleh rumah tangga. Ini terdiri dari semua pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga, baik yang telah diterima atau belum diterima. Di sini ada jenis-jenis pembayaran pindahan. Yang pertama itu ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada para penganggur. Yang kedua, uang pensiun yang dibayarkan kepada pemerintah yang tidak bekerja lagi. Yang ketiga, bantuan-bantuan kepada orang cacat. Yang keempat, bantuan kepada veteran dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Pendapatan masyarakat lain yang tidak tergolong kepada pendapatan nasional, tetapi termasuk ke dalam pendapatan pribadi itu pendapatan yang berupa bunga ke atas utang negara dan bunga ke atas pinjaman konsumsi, sebab kedua jenis bunga tersebut tidak termasuk sebagai pendapatan nasional, karena pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat, tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari penyediaan faktor-faktor produksi atau tidak. Maka wajib kedua jenis bunga di atas dimasukkan ke dalam pendapatan pribadi. Di sini yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi yaitu yang pertama, keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Yang kedua, pajak yang dikenakan pemerintah ke atas keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja kepada dana pensiun. Pendapatan nasional. Cara mencari pendapatan pribadi, yaitu yang pertama itu dikurangi keuntungan perusahaan tak dibagi, dikurangi pajak keuntungan perusahaan, dikurangi kontribusi kepada dana pensiun, dan ditambah pembayaran pindahan pribadi, bunga pinjaman konsumen, dan bunga pinjaman pemerintah. Jadi hasilnya yaitu pendapatan pribadi. Pendapatan disposable, yaitu pengeluaran sekali pakai atau pendapatan disposable, atau yang disebut disposable income, mengacu pada pendapatan setelah pajak atau sisa uang yang kita miliki setelah membayar pajak. Rumusnya yaitu YD sama dengan YP dikurang T, di mana YD yaitu pendapatan disposable dan YP-nya pendapatan pribadi dan T-nya pajak. Rumus yang kedua yaitu YD sama dengan C ditambah S, di mana C itu sebagai konsumsi dan S-nya sebagai tabungan. Ada 5 konsep pendapatan dipandang secara makro. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau gross domestic product, atau disingkat menjadi GDP, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. Nah, jadi GDP ini pendapatan yang didapatkan dari satu negara. Jadi kita nggak akan peduli itu mau pelaku ekonominya dari mana, yang penting dihasilkan di negara tersebut. Nah, jadi perhitungannya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Jadi mau dia orang Malaysia, Thailand, kalau dia tinggalnya di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia, itu menggunakan perhitungan seperti ini. Istilah kedua yaitu ada produk nasional bruto, atau bahasa Inggrisnya Gross National Product. Singkatannya yaitu GNP, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Nah, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Nah, jadi GNP ini kebalikan dari si GDP tersebut. Gak peduli tuh pelakunya mau orang asing dalam negeri, yang penting dapatnya atau penghasilannya itu di Indonesia. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product.
yang disingkat NNP. Itu adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, namun dikurangi penyusutan modal untuk produksi. Jadi di sini neto itu sesuai dengan namanya, yaitu bersih. Jadi udah dikurangi sama penyusutan. Cara menghitungnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan di sini adalah penurunan nilai harga produk barang atau jasa. Misalnya nih, buah mangga segar, itu 1 kilogramnya itu harganya 12.000. Ketika didiamkan akan turun menjadi 7.000 bahkan 8.000 karena kondisi buah tersebut sudah tidak segar lagi. Nah, itu bisa disebut sebagai penyusutan nilai tambah suatu produk karena tertentu. Yang keempat, ada pendapatan nasional neto atau Net National Income atau yang disingkat dengan NNI, yaitu pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi ini tuh pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat. Karena kan masyarakat di situ adalah faktor produksinya. Nah, rumusnya itu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima ada pendapatan perorangan atau personal income yang disingkat PI, yaitu jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara baik yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, yaitu pendapatan yang diterima oleh perseorangan yang dihasilnya itu udah bersih. Jadi hasilnya itu udah bersih, sama seperti neto. Jadi kan tidak semua pendapatan jatuh ke tangan masyarakat itu dengan utuh, karena masih harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, atau hal lain. Nah, itu kan mempengaruhi jumlah pendapatan perorangan atau PI di sini. Jadi, cara menghitungnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi dan ditambah iuran, asuransi, dan lain-lain. Yang terakhir ada pendapatan disposable atau disposable income yang disingkat DI, yaitu pendapatan perorangan setelah dikurangi pajak penghasilan. Yaitu rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan. Nah, kalau di PI tadi itu bukan pajak penghasilan, tapi pajak perusahaannya. Jadi, pajak penghasilan di sini sama pajak perusahaan itu beda. Transaksi yang tidak dimasukkan perhitungan pendapatan nasional itu ada 4. Yang pertama, jenis kegiatan transaksi yang dimana dilakukan secara informal. Yang kedua, jenis kegiatan transaksi yang dimana dilakukan secara ilegal. Yang ketiga, jenis kegiatan transaksi yang dimana barang yang diproduksi belum jadi atau lebih dikenal dengan setengah jadi. Yang keempat, jenis kegiatan transaksi yang dimana menggunakan barang bekas dikarenakan perhitungannya adalah dengan menggunakan tahun produksi barang tersebut.